Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas seputar Pressable ya. Oke, kita akan membandingkan dengan yang di web programming. Kalau di web programming itu namanya on-click. Nah, kalau di React Native itu namanya on-press. Jadi sesuatu yang di-tap. Makanya sebutnya on-press. Karena di mobile itu tidak menggunakan mouse, jadi tidak mengenal istilah klik gitu. Kayak gitu. Nah, ini ada pressable analogi. Jadi, kalau di mobile itu tuh ada on press in. Jadi, ketika pertama kali ditekan, udah itu ketika tekanannya udah lepas, ada juga yang on long press. Jadi, ketika ditahan lama, itu akan memanggil event apa misalnya kayak gitu. Jadi, di sini kita bisa menggunakan banyak sekali event ya. Ada on press in, on press out, on press, on long press, dan kita juga bisa setting delay on long press-nya berapa kayak gitu. Oke, kita akan coba ya teman-teman. Oke, kita kembali ke editor kita. Kita akan tambahkan Pressable dari React Native. Untuk itu kita akan tambahkan sebuah teks di sini. Jangan lupa si teksnya diimport dari React Native. Misalnya seperti ini, dan di sini kita akan tambahkan. Nah, di sini ada on press, on long press, on press in, dan on press out. Misal kita akan menggunakan on press terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan buat ini namanya array function. Misalnya kita kembalikan aja ini adalah event on press. Jadi ketika si teks tekan aku diklik, otomatis dia akan memunculkan ini adalah event on press, dan munculnya di mana? Munculnya ada di sini ya, di terminal kayak gitu. Ketika diklik, nih ada nih lognya. Ini adalah event on press. Nah, seperti ini. Ketika diklik, nah press ya, ketekan ya. Atau kita akan coba buat button di sini. Kita bungkus view, pindahin ke atas. Udah itu kita kasih style. Misalnya kita akan buat seperti ini. Nah, wrapper button untuk teksnya nah seperti ini. Oke, dan agar untuk nanti membedakan antara ini on press, on long press, dan juga on press in, kita akan duplikasi. Oke, seperti ini. Jadi untuk membedakan antara ini on press in, ini on press out, ini on long press, dan juga ini on press. Oke, kita akan coba. Kita ketika on press, ketika dilepas, nah on press tertekan ya. Jadi sifatnya on press ini sama kayak on press out sebetulnya. Kayak gitu. Nah, ketika on long press, saya klik 1, 2, nah baru ada ya on long press. Yes. Nah, ketika yang ini on press out, ketika klik pertama kali ini nggak terjadi apa-apa, tapi ketika saya lepas, nah on press out, pressed kayak gitu ya. Dan juga untuk yang on press in berarti ketika saya tap pertama kali ya, ini langsung on press in, press kayak gitu. Jadi untuk yang on press itu sebetulnya sama kayak on press out, seperti itu. Dan yang on long press, di sini yang on long press ini kita bisa tambahkan di sini delay long press. Ini defaultnya 500 ya teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan misalnya 1000 seperti itu. Kita
klik 1, 2, 3. Nah, kayak gitu ya. Ini 1000 ini tuh dalam bentuk milisecond ya sebetulnya, kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini tuh ketika saya klik, dia langsung ke trigger ya, si eventnya. Pertanyaannya, gimana kalau misalnya saya ingin nambahkan seperti button, kayak gitu ya. Ini gampang ya teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan pada pressable ini, kita bisa tambahkan style, seperti ini. Kita akan tambahkan, kita ambil misalnya seperti ini, terus kita seperti ini. Nah, kita buat opacity-nya, kalau dia dalam keadaan ditekan, kita set opacity-nya 0,2. Tapi kalau misalnya nggak ditekan, itu kita set 1. Nah, sehingga ketika kita tekan pertama kali, dia otomatis opacity-nya berkurang, jadi 0,2. Akan tetapi ketika dilepas, nah opacity-nya 1, kayak gitu. Atau dia muncul. Semakin kecil opacity-nya, maka semakin tidak terlihat ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kalau misalnya kalian ingin lebih fleksibel lagi, itu ada disediain sama si React Native-nya yang namanya touchable. Sebetulnya sama aja, cuma kita nggak perlu mengubah atau edit lagi si event-nya seperti yang kita lakukan seperti ini, on press. Kita bisa membuatnya seperti ini saja. Touchable opacity. Misalnya kita akan copy si wrapper buttonnya, kita misalnya ganti menjadi red mungkin, ini touchable button. Nah, seperti ini. Di sini juga ada on press, on long press, sama aja. Misalnya kita akan samakan ini touchable seperti ini. Ketika saya klik, nah fungsinya sama, tapi behaviornya kita nggak perlu bikin stylingnya seakan-akan seperti si touchable opacity. Nah, touchable opacity itu dia sudah include dengan si styling event ini. Klik tuh, seperti dia ngeklik gitu kan, kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi silakan kalian mau pakai yang mana. Namun saran saya ketika kalian ngedevelop apps, saya sarankan menggunakan pressable saja, karena dari sisi performance lebih bagus menggunakan pressable daripada touchable opacity kayak gitu. Meskipun touchable opacity itu dia bawaan dari si React Native, jadi kalian bisa pakai juga, itu terserah kalian sebetulnya, sah-sah aja gitu. Nggak wajib banget ini gitu, jangan pakai ini, nggak juga. Yang jelas ini tuh sudah disediain. Bahkan bukan hanya touchable opacity, di sini juga ada yang namanya touchable highlight. Ya, saya klik. Nah, bedanya di behaviornya saja. Ada touchable without feedback. Misalnya ini warnanya, ketika saya klik, nah ini penggunaannya sebetulnya sama kayak pressable yang pertama kali. Ini nggak ada feedback. Nah, yang lain itu ada feedbacknya. Ini contohnya si touchable opacity. Kalau misalnya highlight tadi seperti ini. Kalau misalnya yang without feedback, berarti ya nggak ada feedback sama sekali, nggak ada tanda bahwa ini tuh udah keklik atau belum gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Thanks for watching and see you next time. Bye.